Selamat datang di misi jelajah alam bersama Zizi. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, dari mana asal air yang kita minum? Nasi yang kita makan? Atau bensin untuk kendaraan kita? Ternyata alam kitalah yang sudah menyediakan semuanya. Sekarang, mari kita berjelajah bersama. Pertama-tama, kita harus berkenalan dulu dengan sumber daya alam. Apakah kalian tahu apa itu sumber daya alam? Nah, secara sederhana, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kalian tahu tidak? Kalau sumber daya alam itu punya banyak sifat unik loh. Pertama, sumber daya alam itu punya nilai guna dan nilai ekonomis. Kedua, jumlahnya ada yang terbatas dan tidak terbatas, tetapi mereka butuh waktu untuk pulih kembali. Ketiga, mereka tersebar secara tidak merata di bumi. Keempat, keberadaannya selalu berkaitan dengan sumber daya alam yang lainnya. Nah, supaya mudah dipelajari, ayo kita kelompokkan sumber daya alam ini. Kita mulai dari sumber daya alam berdasarkan kelestariannya. Pertama, ada sumber daya alam yang dapat diperbarui karena bisa pulih cepat melalui siklus atau reproduksi, seperti tanaman dan hewan. Kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena jumlahnya terbatas dan butuh jutaan tahun untuk terbentuk lagi. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan emas. Dan ketiga, ada sumber daya alam tidak terbatas yang melimpah dan tidak akan pernah habis, seperti sinar matahari dan angin. Pengelompokan kedua berdasarkan sifatnya dibagi menjadi sumber daya alam hayati atau biotik yang berupa makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan, serta sumber daya alam non-hayati atau abiotik yang berupa benda mati seperti air, angin, dan sinar matahari. Pengelompokan selanjutnya yaitu berdasarkan lokasinya. Ada sumber daya alam terestrial yang ada di daratan seperti hutan dan barang tambang. Dan ada sumber daya alam akuatik yang tersimpan di dalam perairan kita. Contohnya ikan, rumput laut, hingga mutiara yang sangat indah. Pengelompokan yang terakhir yaitu berdasarkan pemanfaatannya. Ada sumber daya alam materi yang diambil fisiknya, seperti kayu, batu, pasir, dan emas. Kedua, ada sumber daya alam energi untuk menghasilkan tenaga, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Ketiga, ada sumber daya alam ruang, berupa lahan atau wilayah yang dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan manusia, seperti lahan untuk pertanian dan wilayah untuk permukiman atau industri. Dan keempat, ada sumber daya alam waktu yang bergantung pada musim. Contohnya, musim hujan untuk bercocok tanam dan musim kemarau untuk menjemur padi. Tahukah kamu, Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya alam, tetapi semuanya tersebar secara tidak merata. Contohnya, di Sumatera kaya akan kelapa sawit dan batu bara. Di Jawa terkenal dengan pertanian padi dan teh. Di Kalimantan punya hutan tropis yang luas sekali. Di Sulawesi banyak ditemukan nikel. Dan di Papua menyimpan cadangan emas yang sangat melimpah. Semua itu bisa terjadi karena ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi ketersediaan sumber daya alam di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu faktor alamiah seperti iklim dan letak geografis. Kedua yaitu faktor manusia seperti jumlah penduduk dan kesadaran lingkungan. Ketiga, faktor teknologi yang membantu menemukan dan mengolah sumber daya alam, seperti teknologi pertambangan. Dan faktor terakhir yaitu faktor eksternal,
seperti kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi. Sumber daya alam telah memberikan kita banyak sekali manfaat, mulai dari makanan, air, tempat tinggal, hingga lapangan pekerjaan. Namun, saat ini ada banyak ancaman serius akibat ulah manusia, seperti penebangan hutan secara liar, tambang ilegal, dan pemborosan energi. Salah satu contoh nyatanya adalah kasus penebangan hutan alam besar-besaran di Riau pada tahun 2021 lalu. Sedih banget kan? Tapi tenang teman-teman, kita bisa kok jadi pahlawan bagi lingkungan. Untuk sumber daya alam hayati, kita bisa melakukan reboisasi dan menerapkan sistem tebang pilih. Sedangkan untuk sumber daya alam non-hayati, kita bisa mulai dari pembiasaan menghemat air dan listrik, mengolah sampah dengan baik, serta mendaur ulang barang bekas di sekitar kita. Kesimpulannya, sumber daya alam harus kita kelola dan lestarikan secara bijak. Ingat kata bijak dari Chief Seattle, kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kita, melainkan meminjamnya dari anak cucu kita. Sekarang, mari kita jaga bumi bersama-sama. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di sesi diskusi selanjutnya ya. Bye-bye.